Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan dalam menerusi atau mempelajari, mengkaji pelajaran tentang etika di dalam Islam. Kemarin kita sudah melampaui poin yang keenam. Yang keenam yang kemarin itu, kalau kita bisa ingat-ingat, kalau misalkan kita bertamu di rumah saudara kita atau teman kita, itu kita kalau ditanya siapa di depan, hendaklah kita menyebutkan nama kita yang asli, nama kita yang jelas, bukan menyebutkan saya atau seseorang seperti itu. Ini kita alhamdulillah kita masuk ke poin yang ketujuh. Qala rahimahullah, idza zurta ahada ikhwanika duna mau'id. Kalau misalkan engkau mendatangi salah satu saudaramu tanpa adanya janji sebelumnya, jadi tiba-tiba kita mendatanginya, aw ala mau'idin sabiqin minhu, atau memang sudah ada janji dari dia juga, sudah menyetujui misalkan, fa'tadara laka an qabuli ziyaratika lahu. Setelah itu dia meminta udzur, meminta maaf bahwasanya dia tidak bisa bertemu, tidak bisa menemui kita. Fa'dzurhu, maka berilah udzur, maafkan maksudnya. Fa innahu adra bihali baitihi wa mulabasati sya'ni. Soalnya dia lebih tahu dengan keadaan rumahnya, terus keadaan ya mungkin sekeliling dia sedang apa atau lagi bagaimana. Faqad yakunu jidda ladaihi mani'un minal mawani'il khassah. Mungkin bisa jadi dia memang sedang ada di situasi yang agak serius. Maka dari itu kalau misalkan dia mengatakan minta maaf ya, janji kemarin saya batalin, nah itu hendaknya kita sebagai orang muslim kita memaafi dia. Mungkin memang dia mempunyai sesuatu yang serius. Aw hasala indahu minal haraj, atau dia lagi kesulitan, dia lagi kesusahan. Ma la yasmah lahu bistiqbalika waqta idzin. Pokoknya dia sedang mungkin banget dia itu lagi dalam keadaan yang nggak mungkin menerima tamu atau menerima kita di rumahnya. Falahu an ya'tadzira laka duna taharruj. Dan dia juga sebagai tuan rumah nggak apa-apa. Hal tersebut ya biasa, untuk meminta udzur, untuk meminta maaf bahwasanya kita nggak bisa menepati janjian pertemuan tersebut. Qala tabi'i al-jalil Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi, wala taqifanna ala babi qaumin radduka an babihim. Jangan engkau, kata seorang tabi'in yang mulia, namanya Qatadah bin Da'amah as-Sadusi, wala taqifanna ala babi qaumin. Janganlah engkau berdiri di depan pintu seseorang, radduka an babihim, sedangkan mereka ini sudah menyuruhmu pulang. Jadi kita sudah disuruh pulang atau dia sudah minta maaf nggak bisa menemui, kita masih diri aja, kita masih nungguin dia keluar. Fa innalaka hajat, kita memang mempunyai hajat kepada tuan rumah. Cuman tuan rumah juga mempunyai asghal, punya kesibukan, punya keadaan yang nggak mungkin kita tahu dan nggak mungkin dia menerima kita. Wa innahum aula bil udri, bahwasanya mereka itu ya orang yang lebih utama kita maafi, soalnya mereka sedang di dalam keadaan yang kita tidak ketahui. Seperti itu. Wa kana al-Imam Malik yaqul laysa kullun nas yaqdir an yatakallam bi udri. Imam Malik pernah berkata, memang tidak semua orang ini mampu untuk mengucapkan alasannya, mengucapkan udzurnya. Jadi kadang ada orang yang enggak enak gitu. Padahal dia lagi sibuk atau lagi dalam keadaan yang sulit, cuman gara-gara enggak enak dia sudah buat janji untuk datang ke rumahnya, ketemuan di rumahnya. Jadi dia terpaksa kadang seperti itu. Wa walida kana min adabi salaf inda ziyaratihim an yaqula zaidul mazur. Oleh karena itu dari adabnya salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, tatkala mereka ziarah atau bertamu, an yaqula zair lil mazur. Seorang yang ziarah ini, seorang yang bertamu itu berkata kepada tuan rumahnya, la'allahu badalaka mani. Kayaknya ente lagi sibuk nih kayaknya. Nah seperti itu kalau bahasa kita sekarang, seperti itu. Kayaknya lagi sibuk nih sekarang. Untuk apa? Tamhidan libastil udri minal majul fi malawi tadar,
untuk memulai agar nanti tuan rumah tidak canggung tatkala dia minta maaf atau mempunyai alasan bahwasanya dia memang sedang sibuk. Oleh karena itu kita sebagai tamu itu membuka pintu maaf terlebih dahulu seperti itu, agar dia juga mengucapkan maafnya lebih enak. Kan kalau misalkan kita mengatakan kayaknya sedang sibuk nih ya, itu kan kata-kata tersebut memberi isyarat bahwasanya tuan rumah juga memahami, oh iya, ini kesempatan saya bakal mengatakan bahwasanya memang saya sedang sibuk. Wali ahamiyat hadal adab waqtila'i ma qad yu'alliqu bi ba'd an-nufus min jara'il i'tidar. Oleh karena itu ini sangat penting ya, adab ini sangat penting. Dan sebagian orang juga saking nantinya dia malu untuk menyebutkan alasannya, meminta maaf, tidak bisa menepati janji untuk bertemu. Itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, faqala fi ma'radi ziyarah wal istinah wad dukhul wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kalian bertamu, setelah itu kalian dikatakan oleh tuan rumahnya, dikatakan udah kalian pulang aja, irji'u, pulanglah, wa azka lakum, itu lebih mulia bagi kalian, untuk kalian. Wa fi hadzal adab al-Qur'anil 'azim manduhata amma yaqa fi ba'dihim. Nah, sebagian orang karena memang dia takut nggak enak, dengan artian wah kalau saya batalin perjanjian ini, saya ngucapin alasan saya nggak enak. Nah, sebagian orang mengatakan apa? Tatkala ada yang menziarahinya padahal udah janji atau nggak ada janji, dia mengatakan apa? Nyuruh anaknya nanti bilang dong, ayah sedang nggak ada di rumah, seperti itu. Saya sedang nggak ada di rumah, jadinya bohong, seperti itu. Fa ta'lam syu min hudalikal khuluqul makruh aidan. Akhirnya akhlak seperti itu, kebiasaan bohong seperti itu, nanti anaknya juga meniru ayahnya. Oh ayah, jadi kalau lagi sibuk terus lagi ada temennya padahal udah ada janji atau nggak ada janji sekalipun, itu nggak apa-apa kayaknya kita bohong seperti itu, ayah sedang nggak ada di rumah. Waqad yanjim an suluki hadal adawah wal ihmu fis sudur. Gara-gara hal ini nanti karena tidak ada keterangan, tidak ada saling membuka antara tuan rumah sama si tamu tadi, akhirnya nanti timbul rasa benci, rasa dengki, rasa kesal. Wal hadil Qur'ani jannabana al-wuqu' fi dzalika kullu. Dan petunjuk Al-Qur'an sangat jelas memberitahu kita dan menunjukkan kita di jalan biar kita tidak terjatuh, terpleset di pintu kebencian, nanti kekesalan. Idja'ala biwas'il mazur an yatalattaf bil i'tidar li akhi. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu memang orang yang bertamu itu memang diperintahkan kalau misalkan tuan rumah itu lagi mengatakan kita itu nggak boleh datang, ya kita jangan datang. Dia memang mungkin lagi sedang mempunyai alasan yang sangat berat atau yang sangat penting. Wa talaba min akhihi an yaqbal udrahu. Dan kita sebagai tamu, kita harus menerima peminta maafannya. Jadi si tuan rumah memang harus beradab, meminta maaf, ya kan, terang-terangan bahwasanya maaf, hari besok atau hari ini saya sedang tidak bisa ditemui karena mempunyai alasan khusus. Setidaknya dia mengatakan dengan sejujurnya. Nah, nanti kita sebagai tamu, kita harus juga enteng untuk mengatakan ya kita maafin, seperti itu, agar terjauh dari akhlak-akhlak yang tadi. Kalau yang tadi kan kita ada orang tuan rumah saking gak enaknya, dia nanti nyuruh orang atau nyuruh anaknya berbohong. Nah, akhlak ini nanti diwarisin ke anaknya. Ini nggak bakal putus makanya nanti akhlak tersebut. Nah, ini poin ketujuh yang dibahas oleh beliau. Oleh karena itu kalau misalkan kita datang ke rumah sahabat kita atau saudara kita dan dia mempunyai udzur, ya kita maafi. Dan hendaklah bagi tuan rumah pun terang-terangan seperti itu. Jadi jangan takut nanti nggak enak atau gimana, selagi penyampaian kita itu dengan akhlak, dengan adab. Kan memang ada sebagian orang kalau misalkan ngebatalin janji atau dia nggak bisa di satu pertemuan, ngomongnya agak nggak enak. Tidak, itu memang salah, seperti itu salah. Cuman di sana ada cara Al-Quran, cara syariat yang mengajari bahwasanya kita harus beradab nanti tatkala
menyebutkan alasan kita. Jadi kalau misalkan kita memang tidak bisa, kita katakan, maaf hari ini saya tidak bisa ditemui, saya punya alasan khusus, saya sedang ada kesibukan. Nah, bagi seorang tamu juga harus membuka pintu lebar-lebar, pintu maafnya. Nah, dengan mengatakan, ya nggak apa-apa, kita maafi, mungkin di sana engkau mempunyai kesibukan lain, seperti itu. Nanti kita akan terusi di pertemuan selanjutnya poin ke-8 dari kitab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.